olahraga, bela diri, bola, mulai tanding-tanding karate. Pernah dapat emas karena saya malas latihan dan saya sombong. Parit Baru Podcast, here we go. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bertemu Bang Budianto. Biasa dikenal di Instagram FX Budianto, terus di TikTok FX Leo. Leo. Wih, ini followersnya udah lebih-lebih ini. Followers IG berapa? Kalau IG sih nggak terlalu banyak. Di 8.000 ya. Kalau misal yang Leo Yang Leo di TikTok ya sekitaran 56.000, 43, 43.000. 43.000. Terus yang like-nya ada 1 juta. Ya. Wah, gila, banyak banget di TikTok terus IG. Nah, hari ini kita memang kedatangan Bang Budianto. Tadi aku udah jelasin tentang IG dan seorang influencer, dan juga dia ini banyak sekali karate juga, terus juga ASN Polsupas. Wah, Masya Allah, banyak banget, semua dibabat nih Bang. Semua. Olahraga, bela diri, bola, Semua cabang olahraga semua sikat semua. Sebelumnya saya juga mau selamat juga buat ini Fredrik yang menang pajak tebing ya, yang jadi dapat orang Pontianak tuh ya. orang Pontianak, Orang Pontianak. orang Tanrai kalau nggak salah. Oh, Tanjung Raya. Wis, mantep. Oke, Bang Budi, tadi kita udah kita mau kulik-kulik Bang Budi ini. Dan juga mau tanya nih, kalau di awal di podcast Parit Baru mungkin diceritain masa kecil Bang Budi itu gimana, terus istilahnya yang jadikan istilahnya sampai jadi Bang Budianto yang sekarang, nggak sampai terkenal lah istilahnya gitu. Boleh dijelasin? Soalnya cerita Bang Budi ini juga menarik juga, berasal dari Bengkayang ya kan, caranya di lumayan jauh dari kota dan di Bengkayang, dan juga daftar kedinasan sampai 9 kali ya. Daftar tentara, milisi Sampai 9 kali. 9 kali, gila. Nanti bakal ceritain itu dulu. Nanti kita mau tanya dulu, ceritain deh mungkin masa kecil sampai Bang Budi yang bisa jadikan Bang Budi terus peran orang tua tuh apa gitu. Silakan. Kalau cerita sih banyak sebenarnya, panjang banget. Tapi ya singkat-singkat Ayo boleh. bakal saya ceritain. Dari kecil tuh saya orangnya udah dididik dari orang tua tuh memang belajar untuk mandiri. Yang pasti apa yang kamu mau ya harus kamu kerja dan kamu dapatkan dengan usahamu sendiri. Jangan orang lain harus membantu kamu. Itu didikan orang tua. Jadi saya dari kecil itu udah mulai belajar karate itu dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD tuh mulai belajar karate. Mulai kenal mukul sama nendang tuh belajar dari abang. Karena abang saya juga atlet karate. Wah, atlet karate tuh di. Abang saya itu 2 orang atlet karate. Jadi saya udah dikenalin karate. Tapi enggak lupa juga saya main bola juga gitu. Oh, main bola. Bola di kampung ya. Jadi masa kecil saya tuh seru. Iya. Jadi saya tidak ke hal-hal yang kayak hal yang lebih negatif ya. Oke. Dari kecil tuh sampai SMP. Saya SMP udah mulai bisa ikut tanding. SMP tuh kalau tanding apa pertama tuh? karate. Oh, Tanding karate itu tahun 2000 berapa itu, saya SMP 2014 kalau. Jadi itu saya udah mulai tanding karate. Kalau untuk tingkat-tingkat kabupaten tuh saya pernah dapat emas di Sambas. Dulu saya di Sambas karena dulu saya tuh perguruan vokasi kan. Jadi saya tuh seringnya tanding di Sambas dulu. Terus saya mulai ikut O2SN SMP di kabupaten sih memang kalah di SMP. Tapi saya punya tekad tuh. Tahun pertama tuh saya pernah belajar dari pengalaman saya pribadi bahwa itu lagunya kita tidak boleh sombong dan malas. Jangan sombong dan malas. Saya cerita pengalaman saya sedikit. Jadi dulu saya itu tahun pertama itu saya kelas 1 SMP, saya langsung bisa berangkat ke Bengkayang, ke kabupaten. Saya tanding di kecamatan langsung menang, tanding kabupaten juara 2 atau juara berapa gitu. Jadi saya udah bisa lah, punya penghasilan ya. Belum penghasilan, masih ibaratnya bisa lah berprestasi. Jadi ya, benar. Jadi masa kecil itu saya sombong. Sombong dan malas. Kenapa saya bilang sombong dan malas? Jadi saya udah mulai sombong, malas nih latihan.
wah santai ya, Ya, bisa kok juara nanti. Karena kemarin kan saya udah menang di Bengkayang. Ternyata memang itu benar. Percaya enggak percaya, tahun kedua kelas 2 SMP saya tanding lagi, saya kalah di kecamatan. Bayangin di kecamatan saya kalah. Karena saya malas latihan dan saya sombong. Itu pelajaran yang saya dapat. Oke. Berarti boleh cerita teman-teman. Memang apa ya istilahnya sombong tuh istilahnya juga apa yang buat malas juga latihan, nggak mau berusaha ke depan. Berusaha. Malas tuh latihan. Saya juga dengan cerita Bang Budi juga istilahnya dulu pernah ini wekol sawit. Nah, boleh ceritain Bang? Dulu saya masih SMP, udah SMP lah. Kalau SD saya cuma mungut-mungut berondol aja ikut orang tua. Karena orang tua ibaratnya punya lah kapling sawit. Jadi SMP sudah mulai bantu-bantu lah orang tua kan. Ibaratnya bantu sedikit-sedikit ya. Karena kita kan bukan kerja, hanya membantu. Iya. Kita membantu itu tidak kerja mati-matian, tapi hanya bersifat membantu. Iya. Ibaratnya belajar merasakan sakit. Iya. Wow. Jadi itu sakit. Benar. Saya belajar itu. Nih, kalau kamu minta uang, kamu harus rasakan dulu sakitnya bekerja. Jangan kamu hanya nendang pintu dapat motor. Kamu nendang pintu, Pak itu duit, tak dikasih, nendang pintu. Itu kita harus belajar dari itu. Saya udah belajar tuh dari SMP. Kalau kita mau dapat duit, kita harus belajar orang tua dulu. Ibarat ada usahanya. Ya usaha. Maka saya bilang tadi, kalau kamu mendapatkan sesuatu, kamu harus usaha dulu. Itu yang diajarkan orang tua sampai sekarang. Jadi Bang Budianto, saya ada di titik yang sekarang ini semua berkat orang tua. Ya udah benar. Ya, ada tuh menarik sekali. Apa kayak dari kecil istilahnya dari Bengkayang istilahnya anak daerah istilahnya yang ya orang kenal Bang Budi bukan hanya Buda Pontianak atau Kalbar, tapi yang di luar juga kenal ini Bang Budianto. Tapi kayak apa ya? Saya juga ketemu sama Bang Budi waktu itu, kita ada event pukulan terkuat tuh kan, sampai minta nomor HP, kita podcast tuh, ayo. Jadi kayak benar-benar istilahnya kalau kadang orang kan udah punya nama jarang tuh mau. Tapi dengan kerendahan hati Bang Budi, istilahnya apa yang sehingga Bang Budi itu apa ya istilahnya mau belajar, istilahnya apa yang ditanamkan sama orang tua sampai sekarang ini kan jadi ASN ya kan. Terus ceritain terus 9 kali ini boleh ceritain nih 9 kali apa daftar kedinasan, daftar tentara. Nah, boleh ceritain saya. Jadi dulu saya pernah daftar TNI Polri itu sekitaran 9 kali. Sebelum saya daftar Kemenkumham Suspas. Jadi dulu prinsipnya yang udah pasti ditanamkan orang tua itu ya kalau mau dapat sesuatu usaha. Jadi saya mulai sebelum saya tamat sekolah pun saya udah persiapan dari kelas 3 SMA tuh saya udah mulai latihan tuh sama teman-teman, latihan pull up, latihan berenang, lari, itu udah saya latihan sama teman-teman. Dulu ya zaman SMA saya udah bisa pull up 18, 20. SMA saya udah bisa karena saya memang persiapan. Kenapa? Karena abang saya udah lolos. Oh, abang juga anggota Polri ya? Ya, abang sih udah Polri. Jadi, visi dong saya. Iya, benar. Karena saya termotivasi dari abang saya. Jadi abang saya dulu tidak pernah berangkat tanding O2SN di Pontianak, tapi saya bisa. Saya harus melebihi beliau. Ya, sedangkan saya juga bisa O2SN. Ya, oke. Abang saya nggak bisa, saya harus bisa. Oke. Itu abang saya juga punya prinsip tuh. Jadi saya nggak bisa, adik saya harus bisa. Itu. Jadi ada dorongan ya dari abang juga. Jadi abang saya nggak bisa sampai Pontianak, saya bisa ke Pontianak. Dan saya ibaratnya pernah juara 3, meskipun cuma juara 3 di Pontianak, tapi untuk tingkat kampung atlet kampung itu lumayan. Bener, Pontianak itu syukur banget itu. Itu apa tuh? O2SN tahun 2018. Cabang olahraga apa? Karate. Oh, karate. Oke. 2017 berangkat Pontianak, 2018 Pontianak, dan 2018-nya baru dapat juaranya. Oke. Ya itu karena apa? 2017 saya udah usaha. Tapi masih kalah. Berarti ulang ya. Usaha lagi lebih keras. Benar. Oke.
tahun 2018-nya saya punya prinsip, tunggu saya. Kita ketemu lagi atau kita tampilkan yang lebih baik. Itu prinsip. Oke. Kalau misalnya gagal, kita tampilkan lebih baik. Coba lagi, lebih baik lagi. Jadi lanjut untuk tes itu tadi. Jadi tahun 2019 saya tamat sekolah, saya langsung daftar Polri. Kebetulan saya gugur tinggi badan dulu. Karena Polri itu 165. Saya nggak sampai, saya cuma 164,7 pertama-tama. Jadi saya gugur tinggi badan, saya langsung pindah daftar TNI AD tahun 2019 Bintara. Jadi saya gugurnya tuh di Pantohir Pusat Singkawang. Pantohir yang Pantohir. Oke. Jadi Pantohir gugur sih, nangis ya. Iya, Biasa. iya. Cowok is oke nangis bro. Biarpun dibilang, oh cowok nangis lebay. Oh enggak. Enggak ngerasain perjuangan. Iya, benar. Yang enggak merasain enggak akan tahu rasanya berjuang untuk lari 7 putaran, pull up 18, push up 45. Enggak semua orang bisa ngerasakan itu. Iya, benar. Rasa berjuang belajar lagi, nguruskan badan supaya badan ideal, lagi kita check up, lagi kita perbaikin gigi, minuman yang sehat, yang enggak mau kita makan kita harus makan demi kesehatan. Banyak. Jadi kalau dibilang perjuangan tuh sedih, pasti sedih meskipun gagal, tapi enggak. Saya pantang menyerah orangnya. Jujur saya bilang, saya orangnya pantang menyerah. Kalau saya punya keinginan saya kejar. Saya totalitas. Kalau saya memang mau sesuatu pasti saya kejar. Kalau memang pun tidak dapat, kita cari yang lain. Iya, benar. Ya kan? Saya tidak, orangnya tidak fokus sama satu. Iya. Lanjut lagi gugur tuh Bintara tahun 2019. Lanjut lagi tes Polri tahun 2020. Oh, 2020 lanjut lagi tes Polri. Oke. Gugur lagi di tinggi badan 164,9. Masih gugur tinggi badan. Lanjut lagi daftar Bintara TNI AD ya. TNI AD. Gugur lagi Pantohir Pusat. Gugur di tempat yang sama. Masih belum menyerah, daftar Tamtama. Daftar Tamtama. Gugur di kesehatan. Oke. Habis daftar Bintara, gugur Pantohir Pusat, daftar Tamtama, gugur kesehatan. Nah, nggak menyerah lagi nih. Daftar lagi Bintara Rekpro. Oh iya, Rekpro yang prestasi. Iya, prestasi. Saya daftar Rekpro, jalur prestasi Polri. Karena kalau Rekpro itu tinggi badannya itu 163. Oh, masih bisa beri bawah boleh ya. Jadi kalau Rekpro itu tinggi badan 163 waktu itu zaman saya. Terus saya pakai sertifikat bela diri saya itu. Oh, yang karate ya. Tahun 2018. Itu fungsinya kita ngikutin prestasi, punya prestasi di sekolah, bisa berguna menunjang kita untuk mendaftar ke pekerjaan. Iya. Itu fungsinya. Banyak yang bilang jadi atlet tidak ada gunanya. Oh, jangan salah. Kalau kamu bisa menempatkan diri, kamu tahu jalan, kamu aktif mencari informasi, kamu bisa kok. Iya, asal ada usaha. Ya, asal ada usaha. Kita tahu Rekpro, jalur prestasi itu kan kita harus cari tahu Rekpro itu apa, sertifikat apa yang bisa dipakai, bagaimana cara daftarnya, harus cari tahu. Iya, benar. Lanjut cerita, gugur lagi. Gugur di Pantohir. Pantohir. Gugur lagi Polri. Sedih, nangis, pulang. Ya. Tapi jangan salah, Budianto bos. Saya belum puas. Tes lagi itu AU. Oh, AU lagi. Bintara tuh ya. Bintara AU. Gugur di psikologi atau akademik kalau nggak salah waktu itu. Gugur. Gugur. Udah lepas lagi. Sedih lagi. Udah. Terakhir saya daftar tahun 2021 itu Taruna Akmil. Oh, yang terakhir tuh ya. Taruna Akmil tahun 2021. Kan kalau Taruna Akmil tuh dia tesnya 3 kali. Waktu itu zaman saya pertama daerah, Panda, baru pusat. Jadi saya udah lulus daerah,
saya lanjut ke Panda. Panda itu udah gabung sama anak-anak Kalteng. Oh, gabung awalnya regional Ya, yang dari Kalbar, Kalimantan Barat. Terus kalau udah Panda itu gabung sama Kalteng waktu itu. Makanya saya tuh banyak tuh teman dari Kalteng tuh. Termasuk ada Bang Rio Ananta. Rio yang ini, yang biasa sama kita itu, yang pukulan terkuat. Iya, tentara ya? Itu tentara itu jam 2019 ting saya tuh. Iya. Tempat tidurnya tuh sebelahan sama. Oh, alah. Jadi itu kan dari Kalteng dia, dari Kalbar. Jadi kalau di Panda itu udah gabung sama Kalteng, gugur ya di Pantohirnya tuh. Alokasi. Semua udah memenuhi, cuman kuotanya kurang. Mungkin nilainya lebih rendah dari teman-teman yang lain. Tidak masalah, nangis lagi. Tapi jangan salah ya, banyak tuh teman-teman sekarang kalau udah gugur tuh buat status lah, ya kan? Iya, benar. Buat status terus bilang ini tidak mengakui kegagalan. Sebenarnya kegagalan awal dari kesuksesan itu benar. Selama kamu mau mencoba lagi. Iya, benar. Ya kan? Kita nangis, sedih, tapi jangan ke hal yang buruk. Benar. Contoh, saya dulu tahun 2020 akhir mau masuk 2021. Saya gugur Pantohir Rekpro Polri. Saya larinya bukan ke hal yang buruk loh. Saya nggak ada merokok, nggak minum, nggak mabuk, nggak narkoba. Saya larinya kemana? Boxing. Saya latihan boxing sama teman-teman saya. Ya, latihan boxing sama teman-teman. Saya olahraga tetap olahraga, tetap latihan. Jadi akhirnya sampailah ke Polsuspas tahun 2021. Saya daftar 2021. Wah, jadi sebenarnya berat juga perjalanan saya di Polsuspas itu. Saya berarti ini daftar yang ASN ya? Jadi kalau Polsuspas itu dia daftarnya melalui sscsn.bkn.co.id. Dia tuh PNS-nya. Oke. Dia tuh Polsuspas itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Jadi dulu saya tuh kan kurang tahu nih. Ya saya cari tahu lah. Abang saya kasih tahu. Dulu saya tuh bingung tuh. Jadi ada pembukaan Kemenkumham, ada pembukaan AL. Saya ini jiwa tentara, dilema lah ya. Dilema mikirnya. Ini kan iya, dilema pilih deh. Ya, mana nih saya tentara, Kumham, tentara. Saya mikir lagi, kalau Kumham saya malas belajar, saya bilang gitu kan. Iya. Itu kan. Kalau AL saya paling fisik ya banyak gitu kan. Saya mikirnya gitu, pemikiran dangkal. Iya. Dan nyatanya semua belajar. Dan saya telepon loh sama abang saya yang polisi. Kamu dengerin saya ya. Kamu daftar Kumham aja, coba sekali gitu. Kau nggak usah ini, udah nada kasar tuh dia. Iya. Kau jangan inilah, dia bilang. Kau nurut ya kata saya, daftar, terus kau belajar, dia bilang gitu. Oke. Dalam hati saya pikir sambil jujur bang, saya kan waktu itu tinggal di atap yang agak tinggi gitu ya. Jadi ada berapa tingkat gitu, saya kan ada rooftopnya. Saya tuh tengah malam sambil liatin bintang sambil nangis. Ini pengalaman pribadi saya. Iya. Saya sambil nangis tuh bukan nangis. Iya. Kayak tiba-tiba keluar air mata. Iya, benar. Bukan nangis karena apa? Dilema tuh mikir. Bukan dilema. Apa tuh? Mikirin kalau saya gagal orang tua saya kayak gimana. Ya. Gitu ya. Oke. Iya. Usaha, kerja keras, lagi ya. Kasih semua udah dikasih 9 kali bang. Iya, benar. Saya mikir lagi, kok saya gugur lagi. Gimana orang? Jujur saya bilang abang saya sampai nggak berani pulang kampung. Malu. 9 kali saya daftar. Malu. Jujur saya bilang 9 kali saya daftar. Malu saya pulang kampung. Bertahan saya di
mana-mana saya ke Sintang tempat abang saya yang satunya, ke Pontianak, pindah-pindah. Oke. Saya pikir lagi, Iya. saya bulatkan tekad, saya bilang, saya doa bukan lagi minta luluskan saya Tuhan, enggak, saya nggak minta lulus. Saya cuma berdoa, ya Tuhan, kalau memang ini terbaik buat saya, lancarkanlah, bantulah saya untuk mencapainya. Kalau memang ini terbaik untuk saya. Dijawab langsung. Jadi saya mulai 1 bulan full saya belajar. Abang mau tahu 1 bulan saya full belajar kayak gimana? Saya belajar sambil naikin tinggi badan waktu itu. Kan badan saya kan Orangnya 4,9 tuh. ya. Jadi saya kan kalau kumham tuh 165. Jadi saya fokus belajar selama 1 bulan itu konsisten. Kalau muslim tuh kan bangun sholat subuh. Iya. Saya udah bangun, Oke. Ya. bangun cuci muka, bengong sebentar, belajar saya. SKD lewat Oke. buku saya belajar. Setelah belajar selama 1 jam setengah 5:30, saya udah fisik gantung, peregangan dan lain-lain semua lah. Oke. Untuk naikin tinggi badan. Balik istirahat sarapan, saya udah buka YouTube lagi buat belajar. Itu buat learn di YouTube ya. Oke. YouTube belajar SKD. Habis itu selesai sekitaran 1 jam, udah enggak perlu ya 1 jam. Saya lanjut lagi jam 10 terapi tinggi badan, saya narik badan supaya tulang lurus. Ya lurus ya. Oke. Kalau dibilang untuk naikin tinggi badan Enggak juga. saya udah berotot dulu. Jadi kalau ketarik pun dia bahaya. turun lagi. Jadi paling memperbaiki postur lah. Jadi karena kan cuma 1 mili aja kan, tidak banyak. Jadi terapi. Istirahat siang, sore saya sudah berenang 50 meter Ampera sekitaran 12 kali, 13 kali setiap hari selama 1 bulan itu aja yang saya lakukan. Saya coba belum tentu. Berapa lama itu persiapannya? 1 bulan tuh full yang kayak 1 bulan. Oke. Bayangin belum tentu orang ada yang bisa sekonsisten itu. Iya benar. Dengan kegagalan yang udah 9 kali. Iya benar. Iya. Belum tentu bang. Kalau masih baru daftar punya semangat seperti itu, oke. Saya yakin banyak. Iya. Tapi yang udah 9 kali gugur bisa punya semangat sebesar itu. Belum tentu bang. Iya. Sampai di hari H tes SKD tahun 2021. Saya tes SKD. Saya cuma berserah diri. Saya tes tuh. Begitu tes. Ya udah saya sambil abang bayangin saya tuh degil bang. Kan pas lagi ngadapin laptop kayak gitu kan. Saya sambil ngaca lah begini lah. Biar nggak nervous kan. Iya. Ujung-ujung tes. Selesai. Saya kerjain. Masih banyak itu saya. Sekitar 15 menit. Pertama saya nilai tinggi tuh. Saya ngeprank orang rumah. Kan kalau kumam tuh tes live langsung. Jadi saya ngeprank orang rumah. Jadi saya tuh udah udah punya jawaban yang saya yakin benar sekali. Karena itu soalnya menurut saya udah sering ketemu di tes TNI kan. Soal gambar. Jadi cuman balok dan lain-lain itu kan. Jadi saya udah tulis jawabannya di kertas ya kan. Habis itu tidak lama saya nilai itu udah di tengah. Saya udah orang tua di rumah udah nangis ngelihat nilai saya tuh tak nyampai, nggak passing grade. Nangis semua orang rumah. TKP dapat 198, TU-nya udah TWK-nya dapat 105. Okay. Habis itu TU-nya tuh jauh. Jadi nilai saya tuh udah pertengahan dah. Nangis deh orang. Abang tuh dah, Tuhan, adik saya gugur lagi. Tuh kalau mau cerita tuh nangis. Iya, benar. Sedih lah, bukan nangis cengeng. Iya. Sedih. Jadi perjuangannya. Langsung saya masukin tuh jawaban set ranking 7. Sesi itu dapat 418. Itu dapat 418 saya dari lihat itu kan langsung keluar nilai. Iya, live-nya. Langsung
Sing yuk. Hai Tuhan, terima kasih Tuhan ya. Iya. Terima kasih bro. Senang sekali loh. Iya, benar-benar. Bang. Lanjut lagi tes SKP jasmani. Itu tes paling berat lah. Karena kan kita takut kan tinggi badan tak sampai. Terapi pagi-pagi, terapi perbaiki postur, bergantung. Ya puji Tuhan, pas tes dapat 165,5. 65,5. Nah, jadi itu udah lewat lagi. Itu pun gerakan yang sama tuh. Iya. Lanjut tes jasmani. Abang mau tahu waktu itu di Kumham saya termasuk ditantang lah. Iya. Jadi waktu itu kan saya habis lari berapa putaran ya. Udah selesai lanjut ke tes pull up. Jadi waktu itu tesnya tuh Ini udah masuk di Polsulpas ya? belum masih tes. Jadi saya waktu itu termasuk ditantang lah, dibilang siapa yang mampu pull up-nya 20. Dia bilang gitu. Saya bilang emang nggak ada yang lebih dari 20 saya. Saya bisa 30 Pak. Serius lah, kamu dari mana tanya? Saya dari Bengkayang. Makan minyak sawit gak kamu? Oh enggak lah Pak. Masa enggak bapak saya enggak mampu beli daging? Saya bilang kayak gitu kan. Nanti kamu buktikan ya lah. Boleh tanya letik saya. Kalau enggak percaya, buktinya masih ada. Pull up saya tuh enggak diberhentiin. Sebenarnya pull up itu nilai 100-nya itu 18. 100 udah itu goodnya ya. Oke. Tapi dalam prinsip saya SKD udah tinggi. Saya yakin ini tes terakhir saya. Oke. Saya harus yakin ini hadiah Natal untuk orang tua saya. Akhirnya saya pull up 30 kali. Dan bisa. Saya pull up 30 kali, buktiin sama orang yang ngomong tadi saya tuh ngeraguin saya. Buktiin 30. Saya lebihin semua. Pull up saya 30, push up saya 50, sit up saya 45. Salteran saya itu sekitaran 9 ke atas ya. Berarti istilahnya perjuangannya tuh udah lumayan banget lah istilahnya. Udah dengan perjuangan bahkan doa dan apapun itu udah dilakukan sama Bung Budi. Oke. Next question mungkin ini lebih tepatnya. Ini kan tadi dari sampein di awal aku juga nyampein di awal tentang Bung juga influencer istilahnya ya. Awal mulai konten menginspirasi Bang Budi ini apa? Pertama, kalau kita lihat konten pertama saya itu jujur kemarin itu kontennya tentang perjuangan sih. Jadi waktu itu konten pertama saya paling besar itu awal-awal saya main TikTok yang sampai sebesar ya lumayan lah untuk kelas orang ASN ya kan. Jadi saya tuh memposting kata-kata aja sih, kayak foto-foto saya berjuang. Jadi dari awal saya tes, perjuangan saya, kata-katanya tuh gini, badan bagus kok nggak daftar tentara atau polisi kalau nggak salah. Nah, jadi saya jelasin, pernah tuh saya bilang, ini perjuangan saya jelasin tuh, saya daftar ini, daftar ini, terus gugurnya di mana. Jadi menginspirasi orang. Nah, itu yang membuat namanya inspirasi kan. Saya gagal, tapi saya tetap berusaha terus menerus sampai di titik sekarang, sampai menjadi seorang ASN Polsuspas. Ya itu termasuk hal yang perjuangan membanggakan sekali ya. Iya benar. Oke. Ini mungkin bagian akhirnya Bang Budi tadi saya rangkum istilahnya. Bang Budi tadi berkali-kali bilang istilahnya saya energinya dapat ke sini nih. Energinya saya dapat istilahnya semangatnya apa dan bahkan Bang Budi juga nggak ngerokok, bahkan ya nggak ngerokok, hal-hal yang kayak gitu tuh hindari. Ya Bang Budi juga tegaskan sama saya tadi itu, ngerokok, narkoba jangan, karena itu ganggu dari fisik bahkan otak juga berpengaruh juga gitu kan. Dan juga mungkin terakhir ya dari Bang Budi mungkin pesan juga anak-anak muda ke depannya, apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai cita-citanya ke depan. Maksudnya apapun profesinya, entah mau jadi polisi ataupun dosen. Ini kan masa tekad dan usahanya ya. Dari Bang Budi apa mungkin pesan untuk terakhir teman-teman nih? Yang pasti kalau pesan dari saya ya Pak, pesan dari saya yang pasti itu, kalau mau sesuatu
diusahakan dan dikejar. Itu satu. Mm. Dan yang pasti hindari rokok, Iya. alkohol, Ya. dan narkoba. Nih. Hindari karena itu merusak hidup. Apalagi sekarang Mhm. judi online. Wow, iya benar Bang. Nggak bisa, itu Benar. merusak. Benar. Merusak. Sangat merusak. 4 hal ini merusak. Iya. Jadi untuk pasangan anak muda hindari Iya. kegiatan yang lebih positif. Positif. Kamu kalau mau membuktikan dirimu, kamu kegiatan yang lebih positif Mhm. yang di bidang belajar. Iya. Kan belajar, ikut turnamen yang berbau akademis, Iya, benar. yang sport, bola. Wah, Mainlah bola sekeras mungkin. Tanding bola, benar. ya kan? Buktikan prestasimu. Gitu juga yang hobi bela diri. Iya. Ikutlah latihan boxing kah, ya kan? Apalagi di Pontianak sekarang lagi di Indonesia lah, boxing lagi naik-naiknya. Di Pontianak pun di Kalimantan Barat ini pun boxing mulai meningkat. Iya, benar. Latihan boxing. Nanti ada turnamen, tanding lah. Kamu juara, kamu menang, kamu juara, kamu dapat penghargaan, apresiasi. Iya. Kamu kelahi di jalan, kamu cuma tebaknya doang. Ya kan? Benar. Dapat bonyoknya doang, nggak ada manfaatnya. Iya, benar. Kamu dikenal, wih itu jago tuh kelahi di jalan kemarin, habis bacok orang. Berapa? Apa? Nggak ada prestasi. Benar. Prestasi nih guys. Oke. Mau kamu bacok saya pun nggak ngaruh. Paling kamu masuk penjara, nanti ketemu saya juga. Pas. Oke, terima kasih Bang Budi atas tadi udah bincang-bincang banyak. Mungkin kalau ada waktu lagi besok Bang Budi mau pulang ke Putus Sibau. Pada Putus Sibau ya. Oke, dan kalau misalnya ada waktu ke Pontianak kita lanjut lagi nah karena memang waktunya sisa sedikit. Terima kasih sekali lagi Bang Budi udah datang di podcast baru. Insyaallah kalau misalnya memang ada waktu kita lanjut part 2. Siap. Lanjut ke part 2 nanti sama-sama Bang Budi lagi kita diskusi. Terima kasih Bang Budi. Sama-sama Bang. Sampai jumpa di video selanjutnya.